Kita lanjut lagi bahas LKS ITNSA yang integration system ya. Sekarang kita bakal bahas secure ini ya, bagian network infrastruktur yang ini. Secure private virtual private network. Eh IPsec. Jadi kita harus tunneling terus di sini kita pakai IPsec. Pastikan semua bisa komunikasi lewat VPN-nya ya. Oke, kita kerjain di sini. Ini kan udah kita install service. Oh ya, nih localhost-nya udah. Berarti kita ntar uji coba di sini. Oke. Oke, buat tutorialnya kita bisa pakai ini ya, yang punya dance course VPN tunneling. Oke, ini kita mulai. Di sini dia bilang ada 4 langkah. Pertama kita harus bikin access listnya, kemudian ISECAM, police, baru IPsec transformnya, CryptoMob, dan kita inisiasi di interface-nya. Oke, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus bikin access list. Karena dia ini bukan standar ya, kalau kita lihat di RTB aja dulu ya. Enable skills 39. Kita gede dikit biar berasa. Oke. Access list. Nah, ini kalau kita lihat kita pakai yang extended sekarang ya, bukan pakai standar. Kalau yang kemarin di bagian path itu kita pakai yang standar numbernya. Sekarang kita pakai extended karena ini bukan hanya ngebaca source saja ya. Makanya kita butuh access listnya modenya extended. Oke, kita sekarang mau bikin nih 100, kemudian permit IP. Apa ini tag dulu? Source berarti dari punya kita kan RTB. Di RTB ini kalau kita lihat topologi, dia ada di, nah ini yang bagian ini ya, kan di soal dia minta tag dulu. Sabang dengan Merauke ya, via encrypted VPN tunnel. Nah, karena dia dari Sabang ke Merauke, berarti kita NAT-nya kita harus perbaiki di bagian ini, yang bagian edge-nya. Oke, nah berarti ini source-nya adalah yang ini nih, edge ini terhubung ke ini, Merauke. Oke? Oke, berarti source-nya adalah, bentar ya, sedikit. Ini dia. Nih. Oke, nih yang terhubung ke ini Edge. Kalau kita lihat, nah, sorry bukan. Oh, kita di RTB Merauke ya. Di Merauke kita ini saya kira RTX Merauke, berarti ini kita definisikan. Oke, kita buka IP kalkulator juga. IP kalkulator, gampang. IP-nya dia minta apa di sini? Tag dulu. Source address berarti kita definisikan network ya. 172 17 9 122. Oke, 80 ya. Oke, kemudian dia minta wildcard-nya berarti kebalikan dari subnets. Subnetsnya 2520, kita balik berarti 00, sorry, diklik 00 0 252, sorry, 252 berarti 3255. Oke, kemudian adalah destination-nya berarti adalah yang punya
ini ya, ek edge ini ya. Oke. 1 2 30 10 252. Oke. Kemudian ini will cuts ya. Oh, kode decision will cut 252 bakti 3. Oke. Sebenarnya kita bikin tab 2 aja lah biar gampang. Ntar ya. Ini biar mudah. Aduh. Ntar saya atur dulu. Biar nggak terlalu repot. Oke. Oke, ini udah. Berarti sekarang kita tinggal ke ek ya. Kita setup. Ini kebalikannya. Lihat. Oke. Oke, ini kebalikannya berarti access list 100 permit IP. Ini kebalikannya. Kalau tadi kita ini sumbernya karena di ek berarti sumbernya adalah ini. 172 17 10 0003. Destinasinya adalah 172 17 80 Oke, kemudian ini will cut 003 255. Hop, oke udah. Dari video selanjutnya kita isekam police tuh ini dia. Ya, kita nyalain crypto isekam police priority 10. Oke, kemudian encrypt AS256 authentication pre-share. Kemudian grupnya kita bisa setup grupnya grup 5. Oke, ini juga sama. Crypto. Ini buat isekam-nya ya. Police 10 encryption. Intinya gimana kita bikin pertukaran datanya terenkripsi. Nah, ini kita pakai ASK-nya, hasingnya AS256. Kemudian authentication-nya, kalau kita lihat authentication-nya ada banyak. Nah, karena kita pakai pre-shared, maka kita kalau kalian tahu kita mode kayak WPA2 personal kan itu pre-shared, jadi pertukarannya pada pertukaran key buat mastiin bahwa ini adalah valid gitu. Oke. Beda dengan WPA2 Enterprise ya, yang dia make user password. Nah, kalau WPA2 personal kan dia make pre-shared key. Makanya ntar di bagian ini kalau kita lihat di bagian sini ada ini pre-shared key. Tujuannya siapa? Targetnya. Oke.
preset, kemudian group 5. Udah. Kita exit. Selanjutnya ini juga sama. Nah, selanjutnya kita bikin targetnya siapa nih? Nih, yang ini. Oke, berarti crypto isekam. Key-nya misalkan kita bikin ITNS aja ya. Oke, kemudian target kita siapa? Addressnya itu siapa? Nih dia. Tujuan kita itu siapa? Pair kita itu siapa? Pair kita itu adalah karena ini RTB berarti pair kita adalah RTX kah? Ini dia. Oke. Tujuan kita itu siapa nih? Nah, ini berarti 39 965 9. Oke. Ini juga sama. Ya, crypto isekam ITNSA sama ya, key-nya harus sama ya. Address 230 ini addressnya ya, RTB karena ini dari RTX kan, ini RTX 30 9 65 11. Oke, udah. Nah, selanjutnya yang bakal kita setup adalah dia minta ini transform berarti kita harus bikin ini. Nah, ini dia. Merubah key-nya itu seperti apa? Ini harus kita definisikan. Transformnya kita pakai ipsec. Crypto ipsec ke transform set. Karena ini misalkan dari RTB ke RTX, kita ini bebas namanya apa, tapi saya pakai ini ya, RTB ke RTX. Oke. Ini dia nama saya. Namanya sih bebas sebenarnya, tapi karena ini. Kemudian kita definisikan transformnya gunain enkripsi apa? ESP. Di sini ESP AS. Kemudian lebarnya adalah 256. Kemudian targetnya adalah ini dia. ESP SAA Hamek. Oke, udah. Kalau udah nih biarkan aja kita exit. Kita keluar karena kita nggak ada, sebenarnya di dalam sini ada banyak pilihan sih yang harus dikonfigurasi, tapi kita nggak perlu konfigurasi karena modenya udah langsung mode tunnel defaultnya. Kita kalau kita lihat nih do show, nih kita coba lihat do show run crypto. Ini banyak banget nih, ntar ya. Nah, ini dia nih. Nih, kan tadi udah kita bikin. Nah, ini sekarang modenya langsung tunnel. Jadi nggak perlu kita setup. Lihat di soal dia mintanya tunneling kan. Nah, ada modenya udah tunnel nggak masalah. Oke, sekarang kita balik ke sini. Oke, ini udah. Sekarang yang ini kita bikin juga crypto ipsec, kemudian transform transform set. Nah, karena ini dari RTX RTB kita kasih nama ini RTX RTB. Sebenarnya bebas namanya apa, sama pun nggak apa-apa dengan di atas. Tapi di sini biar pendefinisiannya gampang, mudah, saya ntar ke depannya SAA Hamek. Oke, udah kita exit. Udah, selanjutnya dia minta transform, udah. Crypto mapnya kita bikin. Nah, ini dia. Oke, ini exit. Kita bikin crypto mapnya, crypto map. Namanya bebas ini. Bebas juga ini nama. Kalau kita lihat di sini, nah itu nama. Word, karena di sini word, namanya bebas. Di sini kita ikutin aja ipsec map, mapping. Kemudian ini adalah sequence-nya kita
tadi udah bikin di sininya polisnya 10 kan. Nah, kita ganti ini juga sama 10. Kemudian ini adalah eh, apa sih yang kita mau configure, yaitu adalah ifsec isekam. Oke. Ya, masih di disable karena kita harus tambahin pair, pfs group dan ini transformnya. Dia minta kan until valid until peer and valid access list. Nah, ini peer, access listnya juga belum. Nah, ini addressnya. Ingat MAC address 100 kenapa? Tadi karena kita bikin yang ini. Mana sih? Access list. Nah, ini deh. Tadi kan awal kita bikin ini access list 100, oke? Sekarang kita bikin set peer. Tetangga kita siapa? Tetangga kita adalah ectx. Ectx itu ectx ini ya. 30659. Oke. Oke, udah. Kemudian set pfs group. Karena kita bikinnya di grup kelima nih dia. Nah, ini juga sama. Oke. Kemudian set security. Ini sebenarnya nggak perlu di setup, nggak masalah sih. Lifetime, second. Tapi kita ikutin yang tutorial video aja ya. Oke, kemudian ini. Nah, ini perlu kita bener sama. Ini. Oke. Tadi kita kasih nama di transformnya kan. Kalau kita ectb ectx ya. Nah, ini juga harus sama. Oke. Set transformnya. R ini karena RTB ya, RTB ke RTX ini harus sama ya. Oke, match address. Nah, kalau kita lihat di sini dia pengen access listnya. Access listnya tadi kita ada setup di bagian sini adalah 100. Oke. Oke, udah. Sekarang kita bikin yang bawahnya crypto map ifsec map 10 ifsec sorry isekap. Oke, set peer kita adalah 30 RTB ya, 965 100 apa ya, lupa. 11. Oke, sorry, 11 10 11. Oh, sorry, 65 11. Oke. Kemudian kita match address, ntar dulu kita setup pfs groupnya. Pfs group 5. Kemudian set security lifetime seconds 86400. Kemudian transformnya ini RTX ke RTB kita udah bikin tadi. Kemudian match addressnya address 100. Oke, sampai sini sudah selesai. Sekarang kita ini apply ke interface-nya. Nah, karena kita tadi ada di public kita atau ada di interface. Kalau ini tar dulu ya, exit do show AP interface brief. Nah, kita ada di interface 1. Kita masuk ke sini, interface gigabit Ethernet gigabit 1. Oke, kemudian baru kita bikin ini crypto map. Nah, ini crypto map ifsec map, nama tadi crypto mapnya itu yang kita di crypto map nggak ada ya, bisa nggak ifsec mapnya harus case sensitif ya, tadi huruf gede. Oke, udah. Ini juga sama. Is on, udah on. Coba kita di sini kita cek di mana sih. Ini ada di interface 3 ya, gigabit ethernet 3 interface gigabit ethernet 3 crypto map ifsec map. Oke, udah.
Oke, sudah on. Nah, buat uji cobanya kita bisa pakai, tar dulu. Auditnya audit crypt, audit IPsec, Cisco, audit IPsec Cisco. Oke, VPN service ya. Oh, ada iklan. Ada dia komennya. Ke Cryptomap. Oke, ini dia buat anunya, buat auditingnya. Bentar ya, ini udah semoga jalan. Cryptomap. So Crypto IPsec SE. Ini udah jalan, cuma paketnya belum ada kan, kosong. Ini masih kosong. Sekarang kita coba, nih lihat nih kosong, ini juga sama sepertinya. Oke. So Cryptomap, Crypto IPsec SE. Ini juga masih kosong. Coba dari ini CA ngakses ke storage. Coba buka. Kebuka. Coba lihat hasilnya ada nggak? Permit masih belum. Bukan IPsec, ISECAM SE. Oh, dari Sabang ya, dari Sabang berarti dari sini ya. Coba call. Kalau di kan kita akses listnya di situ. Coba kita lihat hasilnya udah bisa belum? Coba ping. Storage 17, 17, 11, 102, 172, 11, 172, 11, berapa sih? 17, 11, 102. Ini nggak bisa ping kalau nggak salah. Nggak jalan. Tunggu ya, kita cek. Paketnya nggak ada yang terenkripsi, berarti kita ada permasalahan di bagian ini kemungkinan source listnya. Sauran sec access. Ini kita perbaiki access list extendednya sepertinya.
karena dia pakai IP global. Oh, ini access listnya salah sepertinya kita. Coba kita perbaiki dulu ya. Ini bukan dari sini ke sini, tapi dari target kita itu sama. Coba saya bikin dulu. Access list. Oke, access list 100 permit IP. Ini kan ini ya. Dia kan hubungan antar dua ini berarti berapa sih? Ini 65 11 9. Oke. Oke, ini dua. Jadi dua ini harus kita, karena dia udah dinatin ya. Karena dinatin berarti dia udah lewat natnya yang ini. IP-nya udah berubah kan? Makanya kita ganti ini 30 9 65 8. Kemudian will cut source-nya berarti 0003. Destination-nya 30 9 658 juga. Kemudian 0003. Oke, ini juga sama. List karena udah dinatin berarti udah source-nya udah berbeda ya. Makanya dia nggak jalan access list-nya karena source-nya udah berbeda. Oke. Oke, ini sepertinya ada jalan paket. Coba sekarang kita ini dari dari ini. Oke, kebuka. Sekarang kita coba cek exit. So IPsec crypto IPsec SA. Oke, ini ada paket transkripsi semua kan? Lihat, ini kita kalau dari ini Sabang ke sini. Nah, itu dia. Sorry. Kok gagal lagi? Nah, itu dia, lihat. Kebuka ya, tuh. Lihat di sini paketnya tadi ada 30 ya. Sekarang ada berapa? Kita klik Ctrl C. Nah, ini 61. Berarti yang bagian ini, kita hapus dulu. Sauran. Ini kita hapus ya. Karena kita nggak butuh yang ini. Karena di ini sebelumnya kan udah diberubah kalau kita lihat alurnya.
Nah, ini dia. Udah make NAT ini berarti di sini sumbernya udah bukan IP dari Sabang tapi udah IP router. Nah, tadi kan sebelumnya di materi sebelumnya saya bilang kalau edgesabang.net ini kita bikin NAT di bagian situ kemungkinan bakal bermasalah kan, makanya kalau memang itu berubah kedepannya sepertinya di bagian Edge bakal kita hapus dan ini juga bakal kita perbaiki, tapi kita lihat ke depannya ya seperti apa sih jalur di bagian yang di topologi ini. Oke, di topologi ini karena kita harus memahamin juga permintaan dari, karena saya masih ragu antara sabang.net dan edge sabang.net itu harus dibikin NAT nggak. Kalau sabang.net memang harus kita bikin NAT karena ada di bagian ini, di bagian ini connection ya. Nah, nih di menu ini, di soal ini, tapi di bagian edge itu harus dibikin NAT atau enggak ini masih ragu karena di bagian ini ini dia cuma diminta soalnya sabang.net. Nah, tapi kalau kita dari sini juga dari Indonesia ketika jalur ke situ juga bakal lewat tunneling ini sih logikanya, sumbernya. Oke, ntar kita hapus dulu yang ini ya. Tadi mana sih? Akses list yang gak kita butuhkan tuh ini. Oke, caranya sederhana mas. Caranya kita masuk ke sini aja. Oke, kita masuk IP access list extended 100 kan? Lihat nih. Terus kita no 10 no 10 aja. Nah, ini udah hilang dia. Oh, harus hapus CryptoMap di interface ya. Berarti kita harus masuk ke sini. Interface, sorry. Do show IP interface brief. Kita harus masuk ke sini interface 1 ya. Interface gigabit Ethernet 1. No crypto, no CryptoMap. IPsec map kan tadi. Oke. Oke, udah off. Sekarang kita baru hapus yang ini. Mana tadi? Oke. 010. Oke, udah bisa. Sekarang kita perbaiki lagi, memang ada report. Kita harus masuk lagi ke interface gigabit 1. Oke. Mana deh? Ini kita perbaiki. Kita aktifin lagi. Oke, udah on. Ini juga sama. Ini kalau nggak salah di interface gigabit 3 ya. Oke. Kita matiin dulu ya, karena nggak bisa kalau nggak dimatiin. No crypto map IPsec map tadi namanya. Oke, baru kita masuk ke Dusauran terus sec access. Oke, ini IP access list extended 100. Kita hapus yang no 10. Oke, baru kita masuk ke interface gigabit 3 lagi. Oke, kita nyalain, aktifin lagi. Oke, ini udah sip. Oke, udah on. Sekarang kita uji coba lagi. Dari sini sebenarnya juga dapet sih. Ini kalau kita mau ngeliat mapnya, saw IPsec, saw crypto, IPsec SE. Ini cuma 11 kan? Ini cuma ada 11. Coba kita ini. Oke. Nah, 23. Nah, dari sini juga bakal ke nambah terus gak? Ntar dulu. Ini kalau kita lihat di bagian ini,
eh, ISECAM SE. Nah, ini SOX ke sini juga. Dari sini ke sini. Maka dari ini yang bagian CA kan Indonesia juga bakal terenkripsi dari itu. Kalau kita coba buka tuh. Kalau kita lihat di sini ini crypto crypto ISECAM SE. Nah, ini sama semua seperti ini. Makanya kalau ini memang kalau ini memang dia mintanya Edge, kita baca di sini. Dia mintanya Edge ini adalah ini yang ini, Edge ini kita natin dari sini, maka ISECAM-nya apa VPN-nya nggak bisa dari sini ke sini. Tapi kalau ini kita bikin cuma ini yang bikin NAT, berarti ntar di bagian access list ini yang berbeda. Sauran sec access. Nah, ini bakal ini yang source-nya bakal berubah. Source-nya ini bakal berubah dari IP yang ini nih, network ini. Nah, itu baru bisa tar. Tapi kalau kita tadi masang IP ini, karena udah dinatkan di sini source-nya jadi yang ini, itu jadi permasalahannya. Yang penting konsepnya udah tahu, ntar kita lihat ke depannya apakah ini harus kita rubah ketika kita mengerjakan yang ini. Ini mana sih? Ini connectivity. Nah, ini kita uji coba ketika kita ngedek sini. Jadi mungkin banyak perbaikan di bagian sini juga. Dan di bagian yang ini. Yang ini dua ini mungkin bakal ada perubahan sedikit konfigurasi. Kalau memang dari itu harus minta nggak bisa double NAT ya. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan Secure Private Virtual Setting. Mohon maaf kalau memang masih ada keraguan karena kita sama-sama belajar. Mungkin kedepannya kalau ini kita udah ngerjain itu kita bakal tahu bahwa ini seperti apa sih mintanya soalnya. Karena masih ada keraguan dari saya soal ini sabang.net itu edge.net harus dibikin NAT juga atau enggak seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kalau memang pengen ngasih tahu ide-ide menyelesaikan permasalahan ini silakan tulis di komen. Ya udah cukup sekian aja lah. Ketemu lagi setelah kita pembahasan apa ya? Kita bahas ini aja lah. Kayaknya kita harus solve yang bagian gateway-nya itu ya, yang bagian ini. Kayaknya kedepannya saya coba solve yang ini. Nah, ini kita coba solve yang ini, core-nya. Sorry, yang ini. Portnet Sabang. Karena ini berhubungan dengan dua service yang ini. Dua saya ini dan ini. Oke. Saya cukup sekian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Yo.